Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Nasl Salsabila. Pada video kali ini saya akan melanjutkan sebuah review buku pada bab 3 yang berjudul Ragam Perasaan Negatif yang Dipengaruhi Pikiran Bawah Sadar dan Cara Mengatasinya. Masya Allah, pada bab 3 ini ternyata tanpa saya sadari dan setelah saya baca kemudian dipahami, saya merasa bahwa selama ini diri saya itu baik-baik saja. Tapi ternyata setelah saya memahami buku ini, apalagi di bab 3-nya, bahwa diri saya ini tidak baik-baik saja gitu. Kenapa begitu? Karena di bab 3 ini menjelaskan atau membahas tentang peragam perasaan negatif yang selama ini telah menguasai pikiran bawah sadar kita, sehingga tanpa kita sadari itu tuh menjadi sebuah kebiasaan yang spontan gitu. Makanya saya katakan setelah saya baca buku ini saya merasa tidak baik-baik aja, ya karena di sini ada beberapa poin-poin yang mungkin pasti banyak orang juga tidak menyadarinya atau mungkin sudah menyadari, tapi bagaimana sih cara mengatasinya atau gimana sih ruang lingkup perasaan negatif ini gitu. Di sini dijelaskan, diuraikan juga beberapa perasaan negatif yang dikendalikan dan dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Yang pertama itu perasaan khawatir dan cemas. Pasti kita semua pernah ya merasakan tiba-tiba merasa khawatir dan cemas. Cemas atau khawatir ini merupakan salah satu sifat manusia yang sangat sulit dihilangkan. Bahkan saya rasa hampir semua orang juga pernah merasakan perasaan khawatir atau cemas. Yang mana bila kecemasan atau rasa khawatir itu berlebihan, maka hal tersebut akan menjadi sebuah masalah. Logikanya sederhana, seperti bagaimana kita mau bahagia kalau hanya gara-gara hal kecil atau sepele, kita langsung merasa cemas atau khawatir. Nah, kecemasan berlebihan ini dalam bahasa ilmiah itu bisa disebut anxiety disorder. Pasti kalimat ini tidak asing. Anxiety disorder ini terbagi beberapa macam. Yang pertama ada generalized anxiety disorder atau GAD, yaitu gangguan kecemasan umum. Nah, gangguan kecemasan umum ini sifatnya berkepanjangan dan berlebihan terhadap situasi. Misalnya, kamu cemas dan khawatir terhadap suatu pekerjaan, atau misalnya ketika interview, apakah diterima atau tidak ya. Nah, itu bisa jadi termasuk ke GAD, kecemasan secara umum. Kemudian yang kedua ada panic disorder atau panik yang tidak normal. Nah, jenis anxiety disorder ini adalah jenis anxiety disorder yang lebih parah karena sering mengalami rasa takut dan panik secara tiba-tiba. Maka jika itu sering terjadi pada dirimu, nah itu bisa dijadikan panic disorder. Kemudian yang ketiga ada fobia. Fobia ini rasa takut yang berlebihan pada suatu hal atau benda. Misalnya kamu fobia terhadap kucing, ular, atau misalnya cacing dan sebagainya. Bisa juga fobia terhadap motor, bisa karena sebuah kecelakaan. Yang keempat yaitu social anxiety disorder atau gangguan kecemasan dalam bersosialisasi. Nah, jenis anxiety disorder ini biasa disebut fobia sosial, di mana ciri utamanya itu wujud rasa takut dalam bersosialisasi seperti merasa gelisah, kemudian terlalu sadar diri terhadap penampilan, perkataan, sikap pribadi manakala dirinya bertemu dengan orang lain gitu. Fobia sosial ini termasuk dalam kategori fobia yang kompleks. Kenapa? Karena orang dengan kecemasan tipe ini ia akan selalu menghindari dan takut dalam bersosialisasi, yang pada akhirnya ia akan menjadi seseorang yang penyendiri dan pendiam. Kelima yaitu obsessive compulsive disorder atau OCD, yaitu gangguan perilaku obsesif. OCD ini kalimat yang sering kita dengar ya, bahkan mungkin beberapa artis atau mungkin di kalangan kita juga ada yang mengalami OCD ini atau menderita OCD ini. OCD ini gangguan seperti seseorang ketika dia terobsesi dengan sebuah tangan, maka ia akan mencuci tangannya setiap jam gitu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa tangan ini kalau tidak dicuci itu akan selalu kotor. Padahal tidak seperti itu gitu. Jadi obsesinya itu dia akan selalu mencuci tangan sampai dia bersih gitu.
Padahal dirinya itu merasa bahwa tangan itu masih kotor, padahal kalau orang lain lihat itu sudah bersih gitu. Orang yang menderita ini dia menyadari bahwa dia itu sering mencuci tangan, tapi dia tidak bisa mengontrolnya. 6. Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD, yaitu gangguan post traumatik. Nah, jenis gangguan ini disebabkan oleh kejadian masa lalu yang menyebabkan punya trauma berat gitu, seperti kecelakaan, kemudian menyaksikan tindak kriminal, pelecehan seksual. Nah, PTSD ini sering menyebabkan perubahan perilaku dan sikap dalam diri seseorang. Kenapa? Karena dengan harapan menghindari penyebab dari traumanya. Dan yang terakhir yaitu gangguan kecemasan dalam berpisah. Misalnya seorang ibu memiliki anak, kemudian anak tersebut merantau keluar kota untuk bekerja, dan ibu ini merasa gelisah dan cemas gitu ketika ditinggal oleh anaknya. Maka si ibu ini bisa dikatakan gangguan kecemasan dalam berpisah atau separation anxiety disorder. Nah, itulah ragam perasaan negatif yang telah disebutkan tadi. Adapun penyebab, bahaya, kemudian cara mengatasinya. Nah, penyebabnya ini ternyata belum diketahui bahwa apa sih penyebab yang sebenarnya itu, kenapa bisa terjadi sampai anxiety yang berlebihan gitu. Ternyata di bab 3 ini dijelaskan bahwa yang pasti penyebabnya itu adalah kegagalan saraf-saraf otak mengontrol emosi dan rasa takut. Selain itu juga faktor lingkungan seperti trauma masa kecil juga diyakini menjadi penyebab kecemasan. Nah, itu penyebabnya. Adapun bahayanya, jadi ketika kita mungkin terus mengalami anxiety disorder, bahkan sampai berlebihan, itu akan mengganggu saraf-saraf dalam tubuh kita, seperti pusing, mengalami otot yang tegang, kemudian sistem pernapasan terganggu. Nah, itu bahaya dari anxiety disorder yang berlebihan. Cara mengatasinya gimana? Di sini dijelaskan bahwa cara mengatasinya itu bisa dengan meditasi, berolahraga, baca buku, kemudian melakukan hal-hal yang sekiranya produktif untuk diri sendiri. Hikmah yang saya dapat bahwa ternyata selama ini apapun itu yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu yang kita alami, mau itu musibah atau misalnya ujian yang diberikan oleh penciptanya gitu kepada kita, maka tidak ada kata lain untuk kita mengatasi anxiety disorder ini dengan rasa ikhlas dan syukur gitu. Karena ketika kita sudah ikhlas, kita sudah syukur, maka semua itu akan tenang dan damai hati kita itu menerimanya. Sebaliknya, kalau kita tidak mampu menerima, tidak mampu mensyukuri apa yang sedang dijalani, maka itu otomatis kita akan selalu mengalami anxiety disorder. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari review bab 3. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di review selanjutnya.